kalau dia butuh cerita ya bakal didengarkan kayak gitu. Jadi sebenarnya dari semua kalangan, tapi Online bersama dengan Mbak Laila Novitasari. Selamat pagi Laila Novitasari. selamat pagi, halo kakak-kakak. Ini sepertinya suasananya masih tetap seperti ini ya, apa malam hari di ruangan. Redup Iya, ya. biar biar lebih ini, lebih sleep call banget gitu. Beri. Tapi emang kalau nggak dengar suaranya Laila Betul, adem Novitasari, ya. adem ya. Langsung kayak dapet temen ngobrol yang enak gitu. Coba tanya sama cowok-cowok. Gimana suaranya Mbak Laila Novitasari? Adem. Adem ya, adem ya, adem ya. Ini emang sengaja suaranya dibuat Sejuk ya. sesejuk itu, menenangkan itu, atau emang ini udah settingan dari awal sih? Ini settingan dari sananya kebetulan, nggak bisa diubah-ubah gitu. Oh, bisa diubah-ubah. Tapi penasaran deh, ini Laila Novitasari ini kan salah seorang penemu jasa sleep call online. Kenapa ini menjadi salah satu apa ya lahan bisnis? Emang awalnya pertama kali karena emang suka ngobrol sama orang kah, atau oh ini gue bisa melihat ada potensi cuan nih? Oke, menarik ya Kak ya pertanyaannya. Jadi sebenarnya ini tuh bermula dari aku pribadi Kak. Jadi berangkat dari ketika aku SMA. Jadi ketika aku SMA itu aku jarang banget untuk cerita dengan orang terdekat gitu. Jadi akhirnya karena aku ngerasa kayaknya kalau aku cerita aku bisa aja nih untuk di judgement gitu. Atau pas aku cerita nggak didengerin gitu. Sampai akhirnya aku tuh sering untuk mencari orang-orang random di online gitu untuk sekedar cerita aja gitu. Sampai akhirnya di tahun 2022 aku ini akhirnya menemukan ada salah satu komentar di salah satu akun Instagram aku ya di mana ada jasa sleep call. Jadi sebenarnya sleep call online itu bukan pelopor ya Kak gitu. Sebelumnya ada juga gitu jasa sleep call. Pas aku ngerasa bener-bener lagi nggak ada teman untuk cerita, akhirnya dari aku kayaknya ini adalah waktu aku untuk order kali ya gitu. Tapi aneh banget gitu. Pas aku order, wah gila, rupanya bener sih gitu, aku ngerasa didengerin gitu. Terusnya aku juga ngerasa lebih plong aja gitu ketika udah cerita. Dan dari situ akhirnya dari aku merasa banyak aku-aku di luar sana yang sebenarnya pengen juga ketika cerita itu didengerin. Pengen juga kok cerita itu nggak dijudge gitu. Sampai akhirnya ya udah deh gitu. Aku kayaknya bangun aja deh satu agensi sleep call yang dimana kok ini bisa ngebantu orang banyak gitu. Ini akhirnya aku buat gitu. Waktu itu bener-bener aku mulai dari nol banget gitu untuk buat agensi sleep call online. Jadi sebenarnya berdasarkan dari pengalaman pribadi dulu sebenarnya kayak kebutuhan pribadi awalnya gitu Kak. Nah ini berarti unik ya Mas Tom ya? Iya, iya, iya. Betul-betul. Berdasarkan pengalaman pribadi dulu butuh, ya tadi yang bener disebut juga ya, karena kadang orang tuh malas cerita kalau di judgement. Betul. Dan kadang ada orang yang emang kepengen cerita tapi nggak punya temennya Betul gitu ya. banget. Nah ini Mbak Laila, berarti sleep call online ini udah berdiri dari tahun berapa ini Mbak? Oke, untuk sleep call online ini sebenarnya udah berdiri dari tahun 2022. Lumayan udah lama banget ya, kayak pasca COVID itu tahun ya? kita langsung mendirikan sleep call online gitu. Jadi udah lumayan lama sih Kak sebenarnya. Kalau misalkan ada orang nih mau menggunakan jasa sleep call online, mereka tuh lewat apa sih? Lewat WhatsApp, lewat Telegram, teleponannya, atau lewat jalur pulsa? Media sosial gitu ya. Pastinya bukan jalur langit ya yang pasti. Jadi Doa dong jadi jalur langit. doa bukan jalur langit. Jadi ada jalurnya gitu untuk teman-teman yang emang pengen juga untuk cerita dan nggak pengen dijudge gitu. Kita udah sediain sebenarnya tempatnya. Kita ada kayak platform untuk ininya lah untuk pemasaran ini ada di Instagram. Jadi bisa untuk cek di Instagram kita di @sleepcallonline. Nanti di bio-nya kita ada kayak link untuk ordernya. Nanti diklik aja di bagian bio-nya nanti akan dihubungkan ke WhatsApp-nya admin. Jadi nanti bisa untuk nih, Min, aku galau nih, pengen order gitu. Min, aku pengen tidur, gak bisa tidur, pengen order sleep call. Nah, jadi ini lewat WhatsApp sebenarnya untuk ordernya. Seperti itu, Kakak. Nah Mbak Laila, tadi aku penasaran ya, berdiri dari tahun 2022, terus Mbak Laila bilang sekarang udah jadi agensi. Ini berarti udah ada banyak orang yang timnya ya yang melakukan jasa sleep call ini, atau masih Mbak Laila sendiri aja? Sebenarnya awalnya ya kayak ini curhat dikit aja kali ya. Boleh banget. Bener-bener merintis gitu. Kalau kata orang-orang zaman sekarang merintis gitu. Perintis Mulai bukan dari pewaris.
Ya bukan waris, perintis gitu. Benar-benar perintis mulai dari nol yang dimana mulai dari editornya aku, terus yang adminnya aku, terus kemudian juga kadang kalau talentnya lagi kosong aku, pokoknya ya akulah gitu semuanya yang aku pegang gitu. Karena emang benar-benar sendiri awalnya, benar-benar eh, one girl yang bergulat dengan segala kehirup pikukan gitu. Akhirnya bertekad untuk bikin agensi Sleep Call dan itu lumayan berat sebenarnya. Tapi akhirnya sedikit demi sedikit kayak aku udah ngeliat flow-nya seperti apa dan akhirnya aku juga, kayaknya aku nggak bisa deh kok sendiri. Aku butuh deh admin, aku butuh deh tim gitu. Akhirnya aku mulailah untuk cari partner untuk di manajemen, terus kemudian juga aku juga rekrut admin gitu dan sekarang udah ada admin, udah ada partner juga di manajemen, jadi nggak cuma sendiri, sekarang udah rame-rame kayak gitu. Jadi katanya kalau misalkan nyari admin, kadang ada yang suka bercanda, suka kerjanya nggak full. Coba cari Nadine Amizah, karena dia admin paling serius. Amin. Tapi by the way nih, Mbak Laila, ini kan namanya sleep call online. Biasanya kan orang tidurnya malam. Nah berarti untuk para peneman telepon ini harus terbiasa dengan nggak tidur dong malamnya. Ini sebenarnya yang perlu diketahui ya. Jadi walaupun nama kita agensi sleep call online, dari kita tuh nggak cuma menaungi jasa sleep call aja gitu. Kalau sleep call kan pasti malam ya. Kalau sleep call udah pasti kita ada jasa sleep call gitu. Tapi kita juga sebenarnya bahkan ya walaupun nama kita sleep call online, jasa kita yang paling best seller itu di jasa call. Kenapa? Call itu biasanya tempatnya buat curhat. Nah balik lagi Kak gitu, rupanya banyak loh gitu orang-orang di luar sana tuh yang butuh curhat gitu. Bahkan dibandingkan sleep call, kalau dari per bulannya gitu, dari kita ngelihat antusiasme dari klien itu lebih banyak yang order jasa call Kak gitu. Karena untuk curhat gitu. Jadi itu bisa aja gitu. Siang bisa, subuh bisa, malam bisa, pagi bisa, pokoknya kapanpun bisa. Kita 24/7 untuk kamu gitu. Ini aku juga penasaran nih Kak Laila, untuk pengguna jasa sleep call ini sendiri tuh sebenarnya paling banyak tuh remaja kah, dewasa kah, atau malah orang-orang tua yang kehilangan sosok anak, Yang gak ketika bisa mau cerita. nelpon anak, anaknya sibuk. Iya, ini biasanya usia berapa nih Kak? Untuk usianya sebenarnya lebih ke remaja dewasa ya Kak, yang udah mulai dari 18 ke atas sampai 35, itu lebih banyak sebenarnya dari 18 sampai 35 untuk rentang usia dari customer kita gitu. Tapi bukan berarti yang lebih sepuh juga gitu, nggak order, ada yang lebih sepuh juga gitu. Ada yang emang ordernya karena memang kebutuhan dia butuh cerita, kayak misalnya lagi berantem sama suaminya, itu pernah ada gitu, lagi berantem sama suaminya pengen order gitu. Atau mungkin juga kalau ada yang kurang, kalau kata sekarang mah meriang ya kayak kurang kasih sayang gitu, membutuhkan kasih sayang, yang dimana suaminya itu dari jauh. Nah itu ini sebenarnya yang agak sifatnya agak kurang ini sih gitu, agak kurang gitu ya. Tapi di sini kan dari talent kita juga tetap untuk profesional ya. Jadi hanya memberikan apa yang sesuai dengan aturan gitu. Kayak kalau dia butuh cerita ya bakal didengarkan kayak gitu. Jadi sebenarnya dari semua kalangan, tapi lebih banyak di rentang usia 18 sampai 35 tahun gitu Kakak. Tapi tadi aku penasaran, ada aturan, berarti ada yang ditetapkan. Misalkan ada orang yang cerita lagi ada masalah, berarti sampai mana aturan yang ditetapkan kalau di sleep call online ini? Apakah ya cuma sekedar ngedengerin atau bisa kasih masukan juga atau kasih bantuin sampai masalahnya selesai, apa gimana Kak? Kalau bantuin sampai masalahnya selesai, kayaknya saya juga butuh nih. Siapa tahu kan? Sampai minjemin duit gitu. Saya telepon terus deh sampai masalah saya selesai, saya gunain jasa kamu gitu. Jadi sebenarnya dari kita ada batasan-batasan ya kayak mulai dari durasi gitu, karena kan kita menyediakan sesuai dengan durasi yang dari customer inginkan gitu. Dan kalau untuk masalahnya selesai mungkin dari kita hanya bisa sebagai support sistemnya aja gitu, nggak bisa kayak aku kayaknya ban motornya pecah nih gitu, kan nggak mungkin langsung oke, OTW gitu kan, nggak mungkin ya. Kayak lebih ke ya udah ya kalau pecah ya sabar, yuk kita cari solusinya bareng-bareng gitu. Jadi lebih ke di virtual aja Kak gitu. Dan
kalau misalnya ada problem yang sifatnya berat gitu, yang kayak mohon maaf gitu kayak suicidal atau yang lebih berat lagi, itu dari kita pasti bakal rekomendasiin gitu talent kita, mohon maaf gitu belum bisa untuk menangani lebih lanjut. Kita secara jujuran aja Kak gitu, karena kita juga tahu kapasitas kita seperti apa dan kapasitas talent juga seperti apa gitu Kak. Jadi kita nggak mengambil resiko yang lebih jauh, tapi kita di sini hadir sebagai support system gitu. Sebagai pendengar ya, utamanya ya. Kalau misalnya ada orang yang waktu menggunakan jasa teman-teman dari Sleep Call Online ini, terus ngerasa, oh gue cocok nih sama si Laila, bisa nggak orang itu pas di sesi selanjutnya ngomong sama admin gue mau dong teleponannya sama Mbak Laila lagi gitu, bisa nggak sih? Bisa Kak, itu tentu dari kita kan memperbolehkan ya ada customer yang ingin repeat order gitu. Kayak misalnya, Min aku nih udah jatuh cinta banget sama talent ini gitu. Aku nih pokoknya nggak bisa tidur kok nggak sleep callan sama talentnya gitu. Nah itu bisa gitu, bisa untuk ngomong ke admin dan juga nanti bisa dibilang kan setelah sesi itu semua nomor customer itu diblokir ya oleh talent gitu. Talent itu orang yang menangani dari jasanya gitu. Dan jadi nanti kalau misalnya mau order lagi, jadi dari talent ini harus membuka blokirannya dulu gitu. Jadi ini kenapa kita ini bisa dibilang ada boundariesnya gitu, ada batasannya. Kalau misalnya pengen order, nanti dari talent akan buka dulu blokirannya, baru nanti bisa dihubungi. Dan berarti di sini boundaries kita aman, boundaries kita juga cukup gitu. Gak sampai yang kayak mutualan itu nggak mungkin, nggak sampai seperti itu Kak. Nah, Mbak Laila, walaupun Sleep Call Online ini tujuannya sangat baik ya, menemani orang yang lagi butuh teman cerita atau bahkan jadi obat penenang untuk tidur ya, agar bisa istirahat dengan cukup, tapi tetap kadang ada pandangan-pandangan miring atau negatif terhadap jasa Sleep Call Online ini. Mbak Laila sendiri menanggapi hal-hal kayak gini tuh gimana, Mbak? Jujur ya sebenarnya untuk pandangan negatif itu gak cuman ke sleep call aja, bahkan ke diri kita sendiri pun gitu. Kayak aku memandang orang yang aku kenal atau orang yang aku kenal memandang aku itu pasti ada positif dan negatifnya gitu. Sebenarnya menurut aku fine-fine aja ketika ada orang yang ngasih stigma negatif terhadap sleep call gitu. Karena itu balik lagi gitu, sejauh apa pandangannya dari orang tersebut gitu. Mungkin aja selama ini konten-konten yang dikonsumsi tentang sleep call ini hal yang emang sifatnya negatif terus gitu. Tapi dia belum nemu nih ada agensi yang ada batasannya, ada boundariesnya gitu. Jadi mungkin belum nemuin aja gitu. Belum nemuin ada agensi sleep call loh yang ada batasannya. Mungkin kalau misalnya dari orang-orang yang punya stigma negatif itu terhadap agensi sleep call atau terhadap sleep call, kalau udah nemuin agensinya gitu dan udah tahu aturannya, mungkin dari mereka bisa untuk berubah ya mindsetnya gitu. Jadi menurut aku itu tergantung dari personalnya masing-masing dan tergantung dari mindsetnya juga sebenarnya gitu Kak. Mbak Laila, waktu perekrutan talent ini ada requirement-nya nggak kayak, oh kalau mau jadi talent di sini nggak boleh punya pacar, karena takutnya pacarnya cemburu kan? Oh iya, bisa teleponan, sementara pacarnya butuh di sleep call-in juga. Iya, nggak ada waktu untuk pacarnya, malah sleep call-an sama orang lain. Pernah nggak ada requirement khusus yang membatasi nggak boleh pacaran? Atau kalau punya pacar, usahain pacarnya jangan cemburuan gitu. Sebenarnya untuk requirement khusus yang nggak punya pacar itu dari kita selalu mengutamakan visa ya, jomblo visabilillah gitu. Jangan jomblo gitu, sebenarnya kita mengutamakan yang jomblo. Jomblo visabilillah Mas Tom. Tapi ini Kak, dari kita tuh tidak membatasi gitu. Karena kan belum terikat ya selama belum janur kuning melengkung ya, jadi masih ada inilah gitu, masih ada space. Tapi yang pasti kita ini bakal tanya dulu ke setiap calon talent kayak kamu punya pasangan nggak gitu, punya ayang nggak. Kalau misalnya bilang aduh aku punya ayang, oh ya udah berarti kita tanya udah izin belum sama ayangnya gitu. Terus dia bilang oh udah Kak udah izin, oh ya udah kalau diizinin berarti kita izinin masuk. Jadi kita juga gak mau jadi PHO gitu, rusak hubungan orang kan nanti citra kita jadi buruk gitu. Wow. Nah Mbak Laila, selama menjalankan jasa sleep call online ini dari 2022 sampai 2026 ini, ada nggak sih pengalaman yang lucu, unik, atau bahkan malah terkesan horor ya? Tiba-tiba ada yang minta jasa terus gak taunya nggak jelas apa gimana. Ada nggak Mbak Laila?
Tentu ada ya. Yang paling menarik tuh sebenarnya ini Kak gitu. Bisa dibilang ini bentuk dari kesenangan dari klien ya. Jadi ada klien yang dimana dia ini merasa udah nyaman banget gitu di agensi Sleep Call online gitu. Saking nyamannya ya dia berulang kali untuk repeat order dan sampai agensi dibikinin DJ remix. Terus kemudian admin dibikinin DJ remix DJ dan untuk remix. talent dibikinin DJ remix. Jadi dibikinin, jadi dari dia mungkin musik produser, nggak tahu ya kita nggak latar belakangnya, tapi itu dibikinin DJ remix di SoundCloud ya. Jadi itu sempat ya untuk dibikinin DJ remix oleh salah satu klien kita dan bisa dibilang kayak effort banget nih gitu. Dan untuk yang selanjutnya untuk yang ini ya kayak yang aneh-aneh gitu. Jujur sebenarnya kita nggak menutup mata ya dengan orang yang aneh-aneh ini gitu. Pasti selalu ada gitu. Tapi kita tentu ada aturan-aturan yang tegas juga gitu. Kalau misalnya ini udah terjadi ke talent gitu, dari talent ini bisa langsung untuk mematikan teleponnya dari customer. Dimatikan dan setelah dimatikan nanti dari pihak agensi akan langsung menyatakan resmi untuk di blacklist si customer. Jadi kita langsung kasih pesan resmi blacklist. Jadi kita udah ada pesannya. Ini kamu kita blacklist karena kamu melakukan bla 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 bla. Kita apalagi kalau ke yang ahe gitu. Jadi itu nggak boleh kayak gitu. Mbak Laila ini kan pasti di luar sana ada juga beberapa orang-orang yang mungkin memiliki pemikiran yang sama dengan Mbak Laila untuk membangun sebuah bisnis di mana menyediakan teman-teman yang bisa menerima curhatan hati orang lain lewat telepon atau peneman tidur malam lewat telepon. Ini kalau misalkan melihat persaingan di luar sana, gimana sih caranya biar supaya Sleep Call online nih yang lebih oke dibandingkan yang lain? Apakah emang waktu penyeleksian talent memang udah dicek kalau ngobrol suaranya selembut apa? Selembut Mbak Laila. Atau mungkin kalau misalkan ada orang yang lagi curhat minta dinyanyiin lagu harus bisa nyanyi, atau harus jago pantun, atau harus lucu, gimana sih Mbak Laila? Sebenarnya kalau untuk agensi-agensi lain ya kayak kita kan nggak mau menutup rezekinya orang gitu. Jadi silakan aja gitu kalau misalnya ada yang mau buka. Tentu ini jadi tantangan sekaligus challenge untuk Sleep Call online gitu. Oh berarti Sleep Call online itu gimana caranya biar lebih ini lagi ke highlight lagi gitu sama customer gitu. Jadi dari kita tentu pertama untuk meningkatkan kualitas talent gitu. Untuk talent kita pilih yang emang sifatnya yang kalau dalam artian tuh yang oke-oke lah gitu. Yang suaranya tuh adem kayak ubin masjid gitu. Terus ya juga bahkan kalau misalnya bisa Roro Krakatau, yang bisa Roro Krakatau pokoknya gitu. Atau enggak yang gak red flag yang pasti. Jadi kita pilih-pilih pilih-pilih talent-talent yang emang sesuai dengan kualifikasinya kita gitu yang kita inginkan gitu. Terus kemudian untuk menanggapi persaingan bisnis gitu. Tentu gitu, karena tiap talent ini punya kelebihannya masing-masing. Kalau yang bisa nyanyi, berarti kita tonjolkan bakatnya yang nyanyi. Kok bisa bahasa Inggris, kita tonjolkan bakatnya bahasa Inggris gitu. Kok bisa bahasa Jerman, kita tonjolkan bakatnya bahasa Jerman gitu. Dan tentunya yang paling penting kita terus melakukan inovasi gitu. Jadi nanti kita bentar lagi bakal ada satu inovasi yang dimana ya bakal ada inovasi yang bakal kita kasih gitu. Yang istilahnya inilah sebagai pembeda dan juga sebagai terobosan dari kita. Kok Sleep Call tuh nggak cuma gitu-gitu aja loh gitu. Tapi penasaran kan? Kalau penasaran pantengin terus Instagram @sleepcallonline. Gitu. Nah ini yang aku penasaran juga nih, kalau mau Sleep Call online ini tuh biasanya tarifnya tuh berapa sih Mbak? Dan kalau tadi kan Mbak Laila bilang ya kalau di kita tuh bukan Sleep Call doang, tapi bisa telepon dari pokoknya seharian itu bisa kita menemani orang yang ingin bercerita. Ini berarti ada beberapa opsi fitur yang tersedia di Sleep Call online ini. Nah, berarti berapa tarifnya dan ada apa aja di Sleep Call online ini? Untuk tarif ini masih kantong pelajar kok. Jadi aman-aman aja ya harganya, nggak yang sampai juta-juta, nggak sampai gitu. Di sini dari kita ini ada jasanya lumayan bervariatif ya. Ada sleep call tentunya, terusnya ada juga jasa call curhat, terusnya ada chat, ada pacar virtual juga yang kayak ngerasa meriang gitu, membutuhkan kasih sayang. Ini bisa untuk pacar virtual, tapi kita dengan ada batasan ya, nggak yang sifatnya aneh-aneh itu enggak gitu. Dan juga ada layanan VIP, terus kemudian VN juga ada, voice note, dan juga ada talent mabar juga yang bisa nemenin sambil mabar. Dan untuk tarifnya ini, kalau yang pengen sleep call gitu, ini kita pasang tarifnya lumayan affordable ya, di harga 20.000 aja ini udah bisa sleep call selama 1 jam.
Dan 2 jam ini lebih hemat gitu. 2 jam lebih hemat cuma 25.000 gitu. 25.000 2 jam. Dan kalau untuk call yang pengen kayak curhat gitu. Kayak aduh aku nih ngerasa aku membutuhkan sosok pendengar yang baik gitu. Menurut aku dibandingkan stres ya kayak stres berkepanjangan, overwhelm dan kemudian uring-uringan, ya kenapa nggak mengeluarkan uang 25.000 per jamnya untuk jasa call curhat gitu. Ini bisa dibilang lumayan affordable dan kalau misalnya nggak mau call, bisa chat juga gitu. Chat ini 1 jamnya 10.000 dan yang paling murah ini di chat 10.000. Dan untuk pacar virtual gitu, ini kita kasih harga 45.000. Dan kalau misalnya aku pengen telepon, nggak pengen putus teleponnya, pokoknya pengen 24/7, kita jabanin bisa VIP 180.000 gitu. Jadi kita lumayan banyak sih untuk ininya, untuk harga-harganya dan juga jasa-jasanya. 25.000 per jam. Dan bahkan sleep call cuma 20.000 kan Mas Tom. Ini kalau untuk harga sebenarnya agak di luar ekspektasi kita ya, murah banget. Tadinya ya, gue pikir iya. mungkin sejam 100.000, Iya, 150.000 gitu iya, ya. betul. Dengan tingkat, pasti Mbak Laila punya tingkat kesabaran ekstra juga ya untuk mendengarkan curhatan-curhatan orang dan talent-talent lainnya nih. Apalagi 1 jam ngedengerin orang cerita. Jadi sebenarnya ya, ini yang bikin gue juga penasaran sama psikolog-psikolog di luar sana. Kan kadang-kadang mendengarkan cerita orang itu kan melelahkan ya. Iya, betul. Jadi dulu tuh sempat ada gue baca kalau kita ngomong kata kasar ke buah, buahnya tuh akan kusam dibandingkan kita ngomong kalimat-kalimat yang baik. Nah, sama dengan kalau kita mendengar cerita orang itu kan dia mengeluarkan hal-hal negatif di dalam dirinya kan ke diri kita. Itu kan melelahkan. Nah, gimana dengan teman-teman atau talent-talent dari Sleep Call Online ini kan sejam 20.000 rupiah itu kan melelahkan. Iya, jadi sebenarnya ini sih Kak gitu, kita balik lagi ke talentnya gitu. Karena ada beberapa talent yang datang ke kita ini bukan sebagai pekerjaan utama ya Kak. Kalau psikolog ini kan bisa dibilang sebagai pekerjaan utama yang dimana benar-benar secara full gitu untuk benar-benar profesional. Di kita pun sebenarnya profesional, tapi profesionalnya bukan dalam lingkup profesi gitu. Ada memang teman-teman yang datang talent ke sini untuk mengasah skill komunikasi gitu. Ada yang komunikasi udah bagus, mengasah skill negosiasi gitu. Dan untuk cerita-cerita yang berat ini sebenarnya balik lagi kan kalau misalnya berat banget, ini kita udah ada di panduan kita untuk talent. Ada cara-cara untuk menghadapi cerita yang berat gitu. Yang pertama pastinya kan ada cara-caranya gitu. Gak kita lepas aja gitu. Udah kamu lepas gitu. Jadi kalau kita lepas kasihan juga kan ke talentnya karena balik lagi gitu dari talent bukan punya latar belakang psikolog, bukan punya latar belakang konseling gitu. Jadi dari kita ngasih panduannya gitu, walaupun sedikit, tapi itu bisa jadi insight lah buat talent. Dan dari talent pun secara gak langsung, secara ilmu negosiasi, ilmu komunikasi, ilmu empati juga bisa makin terolah gitu dari situ. Jadi sudah ada panduannya di buku panduan kita. Gitu. Keren banget ya Mas Tom ya. Ternyata jasa ini sangat berjasa. Yes. Di luar kebiasaan orang. Mungkin biasa orang ngasih jasa makanan atau kendaraan. Ternyata orang-orang juga butuh hal-hal seperti ini ya. Jasa didengarkan ya. Betul. Siap. Terima kasih Mbak Laila Novitasari nih. Terima kasih Mbak Laila waktunya. Jadinya orang-orang yang penasaran pengen sleep call ini bisa lihat di mana informasinya Mbak Laila? Oke, untuk yang pengen sleep call atau yang ngerasa butuh didengerin gitu, jangan dipendam sendiri ya gitu. Kita ada tempatnya, bisa dari teman-teman untuk akses di Instagram kita di @sleepcallonline. Jadi nanti boleh aja untuk klik di bio-nya. Dan kebetulan kita bentar lagi mau ada open recruitment talent untuk teman-teman yang pengen mengasah ilmu komunikasi, pengen juga mengasah empati atau bahkan cari side job. Nanti dari kita bakal ada open recruitment talent yang bentar lagi akan launching. Dan balik lagi dari Sleep Call Online mau bilang makasih kepada teman-teman yang udah bertahan sampai sejauh ini. Jangan pernah dipendem, kalau misalnya punya masalah ceritain, jangan dipendem sendiri. Ada loh orang-orang yang pengen mendengarkan cerita kalian. Kalau kata slogannya dari Sleep Call Online, every heart deserve to be heard. Setiap orang atau setiap hati berhak atau punya hak untuk didengarkan gitu. Baik, terima kasih Mbak Laila. Sukses terus untuk jasa Sleep Call Online-nya dan semoga teman-teman semakin banyak talent-talentnya.
semakin banyak juga yang bercerita kepada teman-teman Sleepcall Online. Betul. Sehingga teman-teman yang mungkin membutuhkan rekan untuk bercerita tapi agak sungkan dan mungkin dijudge bisa dengan nyaman. Betul. Menceritakan keluh kesahnya di jasa Sleepcall Online. Terima kasih Mbak. Makasih banyak Mbak Laila. Selamat pagi. Ya, makasih Kak. Tuh kalau misalkan lu lagi berantem sama pacar lu, langsung aja jasa Sleepcall Online. Kan anonim juga, nggak bakal ketahuan. Mohon maaf nih, nggak pernah berantem nih. Mohon maaf. Hubungan yang baik itu ketika dia Adem ayem aja. Kalau berantem juga ya adem ayem aja. yakin selama 19 tahun ini pacaran nggak pernah berantem. 19 tahun. Kalah ya itu. Aduh. Tenang Mas Tom. Ini karena tadi kita ngobrol sama Mbak Laila nih kayaknya membutuhkan cerita-cerita curhat-curhat nih. Dan kayaknya udah sampai ke- ini ya, karena suaranya adem udah agak ngantuk gitu ya. Jadi kan. Agak sedikit. Tadi enak banget suara Mbak Laila emang. Ya, jadi kalau Adem. misalkan butuh jasa Sleepcall Online yang mungkin, gue pengennya sama Mbak Laila nih, suaranya sehalus itu bisa langsung. Bisa ya langsung ya. Cek di Instagramnya Sleepcall Online. Betul. Baiklah, kalau begitu, obrolan bersama Mbak Laila Novitasari juga mengakhiri Morning Zone hari ini. Jangan lupa saksikan terus Morning Zone di YouTube-nya Okezone dan Okezone Vibes. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Akhir kata, saya Tommy pamit. Jangan pamit. Mewakili kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda hari ini. Selamat beraktivitas, selamat pagi, dan sampai jumpa. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official Okezone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.